Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ruang Sejarah ini. Ya, sahabat belajar, kali ini saya akan memberikan latihan soal sejarah tentang materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Langsung saja kita belajar tentang soal-soal kemungkinan keluar tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Ya, soal yang pertama. Salah satu contoh kehidupan budaya masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yaitu A. Pembuatan alat-alat pembuatan bahan logam, B. Gambar tangan pada dinding gua, C. Alat-alat yang berasal dari hewan, D. Perhiasan gelang dari batu. Nah, di sini kuncinya adalah kebudayaan masyarakat masa berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, pada masa food gathering atau zaman berburu dan mengumpulkan makanan atau berburu dan meramu itu menjadi dua, yaitu berburu dan meramu awal, yaitu pada masa Paleolitikum, dan berburu dan meramu tingkat lanjut yaitu pada Mesolitikum. Jadi di sini kita cari hasil kebudayaan yang terjadi pada masa Mesolitikum atau zaman batu Madya. Yaitu jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu gambar tangan pada dinding gua. Kenapa? Karena kalau asalah ini adalah zaman perundagian. Alat-alatnya sudah terbuat dari logam. Kemudian kalau C, alat-alat berasal dari hewan. Ini Paleolitikum juga sudah mulai, akan tetapi tidak begitu banyak. Kemudian yang D, perhiasan gelang dari batu. Ini sudah di zaman Neolitikum. Soal nomor 2. Kepercayaan masyarakat praaksara berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang dinamakan. Nah, soal ini jelas sekali dan sangat mudah, yaitu A. Monoteisme, yaitu menyembah hanya satu dewa. Dinamisme, menyembah benda. Animisme, menyembah roh. Politeisme, menyembah banyak dewa. Nah, di sini pemujaan terhadap roh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Animisme. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri nenek moyang bangsa Indonesia berikut ini. 1. Berasal dari Kepulauan Seribu di Jepang. 2. Sebagian berasal dari daerah Yunan di Cina. 3. Mampu membuat kapak lonjong dan kapak persegi. Pernyataan tersebut menunjukkan ciri-ciri salah satu nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu, nah ini jelas sekali. Kalau ciri khasnya membuat kapak lonjong, kapak persegi, dan berasal dari Yunan, jawaban yang paling tepat adalah B. Mereka adalah bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Soal nomor 4. Ahli yang berpendapat bahwa masyarakat asli Indonesia yaitu bangsa Veda yang memiliki tubuh kecil dan kulit gelap. Siapakah tokoh yang mengemukakan bahwa bangsa Veda mempunyai tubuh kecil dan kulit gelap? Nah, ini saya ambil dari modul P3K bahwa tokoh yang mengemukakan bangsa Veda itu tubuhnya kecil dan kulit gelap yaitu Paul dan Fritz Sarasin. Paul dan Fritz Sarasin mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut soal nomor 5. Zaman tertua yang ada di bumi secara geologis yaitu, ini juga ada di
modul P3K bahwa zaman di bumi secara geologis yang paling tua yaitu ada Archaikum. Pembagiannya sendiri ada Archaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 6. Percampuran dari ras Melayu dan ras Melanesoid sehingga menjadi keturunan Melanesoid Melayu. Sekarang ini banyak tersebar di wilayah. Nah, ini sangat mudah sekali. Langsung saja jawabannya adalah A. Maluku, Nusa, dan Tenggara Timur. Lanjut soal nomor 7. Di bawah ini yang tergolong suku bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua yaitu. Nah, ini juga berasal dari modul P3K bahwa Proto-Melayu antara lain persebaran Proto-Melayu antara lain yaitu ada di suku Nias, Gayo, dan Ala Sumatera Utara, Batak di Sumatera, Kubu di Sumatera, Dayak Kalimantan, dan Toraja di Sulawesi. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu D. Ada Dayak, ada Toraja, ada Mentawai. Soal nomor 8. Pada masa zaman logam hasil kebudayaannya berubah. Nah, ini gampang sekali. Hasil kebudayaan zaman logam berarti bahan-bahannya juga zaman logam. Kalau A ada kapak genggam, kapak corong, kapak genggam, ada dolmen berarti kapak genggam dan dolmennya salah. Kalau B kapak lonjong, kapak bersih, kapak genggam jelas B salah semua. C ada nekara, kapak corong, dan sambrasana. Ini yang betul karena tiga-tiganya berasal dari logam. Yang D ada tapak persegi, kapak corong, dan anak panah. Kapak perseginya salah. Jadi jawaban yang paling tepat ada C. Soal nomor 9. Masa Neozoikum terbagi menjadi dua zaman antara lain. Nah, ini juga berasal dari modul P3K. Bahwa zaman Neozoikum adalah zaman kehidupan baru berlangsung kira-kira sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut soal nomor 10. Kehidupan manusia purba yang tinggal di dalam gua. Nah, ini terjadi pada masa Mesolitikum atau zaman batu matia ya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Abrisosaurus. Abrisosaurus berasal dari kata abris yang artinya tinggal, sos artinya dalam, ros artinya gua. Jadi kebiasaan Abrisosaurus adalah budaya tempat tinggal manusia beraksara yang menempati gua-gua dataran tinggi untuk melindungi diri dari cuaca dan serangan hewan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 11. Von Koningswald menemukan fosil Meganthropus paleojavanicus di daerah. Nah, ini juga berasal dari modul P3K bahwa Meganthropus paleojavanicus disebut juga manusia raksasa atau manusia besar dari Jawa ditemukan oleh Von Koningswald tahun 1936 di Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 12. Perhatikan ciri-ciri zaman prasejarah berikut ini. 1. Peternak hewan. 2. Bercocok tanam. 3. Menangkap ikan. 4. Membangun rumah sederhana. Hidup menetap. Sudah membuat gerabah. Ciri di atas merupakan ciri zaman. Nah, ini kuncinya adalah bercocok tanam. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 13. Kehidupan masyarakat yang nomaden mempunyai ciri-ciri umum. Nah, arti nomaden sendiri itu apa? Nomaden adalah berpindah-pindah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah langsung saja B. Tidak membutuhkan waktu 1 menit ya teman-teman.
langsung kita sudah bisa menjawab. Nomor 14, Aprisosros adalah, nah ini seperti soal sebelumnya tadi, langsung saja sama. Ini juga berasal dari modul P3K. Aprisosros artinya gua, tempat tinggal mana yang merupakan gua. Nah, gua pada Ceruk di Batu Karang yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Nomor 15, cara menggunakan alat chopper, yaitu chopper ini adalah kapak batu. Nah, bagaimana cara menggunakan kapak batu? Jelas, yaitu dengan cara digenggam di dalam tangan. Nomor 16, dolmen merupakan salah satu peninggalan zaman praaksara. Ya teman-teman, dolmen ini merupakan hasil kebudayaan zaman batu besar atau megalitikum. Nah, ini juga berasal dari modul P3K bahwa dolmen adalah bangunan yang berbentuk meja dan terbuat dari batu besar. Mana? Ya, jawaban yang paling tepat adalah B, meja batu yang digunakan untuk menempatkan sesaji. Kalau A ini apa? Kalau A ini adalah punden berpundak. Kalau C ini tugu atau tiang batu yaitu menhir. Kalau D ini adalah sarkofagus, keranda atau peti mati. Nomor 17. Pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua, kebudayaan yang berpengaruh terdiri dari dua jenis. Nah, kebudayaan pada masa Paleolitikum zaman batu tua ini juga berasal dari modul P3K ya teman-teman, khususnya modul profesional sejarah SMA. Hasil penelitian yang dilakukan von Koningswald mulai tahun 35, kemudian dilanjutkan oleh Van Heken, Basuki, dan R.P. Sujono tahun 1953 sampai 1954, menyimpulkan bahwa budaya Pacitan merupakan tingkat perkembangan budaya batu yang terawal di Indonesia dan terbanyak jumlahnya. Nah, budaya batu yang terawal berarti budaya batu Paleolitikum. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang ada Pacitannya, yaitu C, kebudayaan Ngandong dan Pacitan. Nomor 18, hasil kebudayaan praaksara yang berbentuk keranda seperti lesung tetapi memiliki tetup. Nah, ini tadi sudah saya bahas di soal sebelumnya. Kalau dolmen itu meja batu. Nah, yuk dibuka. Ini juga berasal dari modul P3K Sejarah SMA. Sarkofagus adalah bangunan berbentuk seperti lesung tertutup yang terbuat dari batu besar. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 11. Salah satu teknik membuat perkakas dari logam di zaman praaksara. Ini pada masa perundagian ya teman-teman. Ini juga berasal dari modul P3K Sejarah SMA di kompetensi teknis profesional. Ada beberapa teknologi untuk membuat barang-barang dari logam, yaitu teknik tempa, teknik cair perdu atau teknik cetak lilin, dan teknik bivalve. Nah, jawaban yang paling tepat berarti langsung saja A. Soal nomor 20. Jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia yaitu apakah A. Neanderthalensis, B. Pithecanthropus, C. Homo D. Meganthropus. Ya, soal nomor 20 ini juga berasal dari modul P3K ya teman-teman, bahwa Pithecanthropus atau manusia kera jenis fosil paling banyak ditemukan di Indonesia. Ya, berarti jawaban yang paling tepat yaitu B. Nah, demikian 20 soal dari materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini.
kemudian share juga ke teman-teman sebagai bahan belajar, dan jangan lupa klik juga tanda lonceng supaya kamu dapat menemukan video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.